Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Dodi Zulkifli di Fantastic Brand. Oke, kita masuk ke Fantastic Secret ke-17, 3 step brand development. Oke ya, kita sebelumnya sudah mempelajari rumus tentang harga ya. Price sama dengan produk di generic ya, ditambah dengan brand equity. Brand equity ini apa sih? Brand equity adalah persepsi konsumen tentang sebuah brand. Oke, tugas Anda supaya konsumen mau membeli dengan harga yang lebih mahal ataupun agar produk Anda dibeli atau dipilih oleh konsumen, caranya adalah dengan meningkatkan brand equity-nya. Nah, brand equity itu ada di mana sih? Ya, brand equity itu ada di pikiran konsumen karena brand equity ini adalah persepsi. Oke ya, gitu teman-teman semuanya. Baik, saya lanjutkan. Nah, pertanyaannya gimana nih cara membangun atau meningkatkan brand equity-nya? Nah, proses meningkatkan brand equity inilah yang disebut dengan brand development. Ya. Proses meningkatkan atau kegiatan untuk meningkatkan brand equity inilah yang disebut dengan brand development. Kalau selama ini teman-teman mendengar, yuk kita bangun brand, ayo kita bangun brand sendiri. Nah, yang dimaksud dengan membangun brand adalah kegiatan itu disebut dengan brand development. Oke. Nah, proses brand development ini gimana? Prosesnya seperti apa aja? Nah, sebelum saya lanjutkan tentang detail mengenai proses brand development itu apa aja, saya mau definisikan dulu nih. Kita samakan persepsi mengenai apa definisi brand. Ya, sebelum saya lanjutin nih, kita clearin dulu, kita samakan persepsi, apa sih definisi brand itu? Brand itu jelas bukan iklan ya. Ya, jelas bahwa brand itu bukan iklan. Apalagi logo juga bukan. Jadi brand itu apa dong? Gitu. Kalau definisi dari Asosiasi Pemasaran Amerika mengatakan brand adalah nama, istilah, tanda, simbol, desain, atau kombinasi dari semua itu yang dapat digunakan untuk mengenali produk dan servis dari penjual. Dan untuk membedakan produk atau servis tersebut dari yang lain. Definisi ini benar, nggak ada yang salah dengan definisi ini. Tapi ini cukup rumit untuk dipahami teman-teman. Nah, saya menggunakan definisi yang jauh lebih simpel yang saya ambil dari guru saya yaitu Pak Subiakto. Kata beliau, brand adalah nama dan makna. Definisi ini sangat keren banget karena simpel, sangat mudah dipahami. Aplikasinya gimana? Nih, saya kasih sampel ya, supaya teman-teman lebih mudah untuk memahami. Misalnya nih, ini saya Dodi Zulkifli, bahwa saya merencanakan bahwa saya ingin dikenal sebagai praktisi brand dengan analisanya yang tajam. Saya ingin dikenal sebagai praktisi brand dengan analisanya yang tajam. Ini artinya makna. Makna yang ingin dibangun di benak konsumen. Makna yang ingin dibangun di persepsi konsumen. Ya, ini yang disebut nama dan makna. Oke, sampai sini masih bisa diikuti ya teman-teman semuanya. Apakah makna hanya tulisan begini saja? Enggak, lebih lengkap dari ini. Namun ini hanya sebagai sampel atau sebagai contoh gambaran awal saja. Nanti ada detailnya lagi. Setelah saya menentukan saya ingin dikenal sebagai apa yang saya lakukan? Saya diam aja gitu. Saya nggak ngapa-ngapain. Ataupun saya bikin postingan-postingan di Instagram. Kemudian saya selama beberapa bulan kemudian kok saya merasakan kok nggak ada klien ya, kok nggak ada calon klien yang masuk yang menanyakan tentang agensi saya, nggak ada yang menanyakan kabar atau menanyakan calon klien yang tertarik untuk menjadi klien saya. Oke, kemudian saya melakukan evaluasi dari sini. Evaluasinya berupa apa? Evaluasinya adalah dengan cara saya menanyakan ke konsumen. Apa yang saya tanyakan? Saya tanyakan ke mereka, kalau kamu mendengar nama Dodi Zulkifli, apa sih yang kamu ingat tentang Dodi? Mereka mengatakan bahwa saya adalah orang yang pintar memasak. Loh, kok beda ya? Gitu. Kok beda ya? Saya ingin dikenal sebagai praktisi brand dengan analisa yang tajam, tapi mengapa konsumen mengatakan bahwa nama Dodi Zulkifli adalah orang yang pintar memasak? Wah, ini ada yang nggak beres nih. Ya memang juga menjadi alasan jadi masuk akal
ketika kita menjadi jelas gitu. Kenapa kok konsumen nggak ada yang calon klien nggak ada yang menghubungi saya? Karena saya dikenal oleh mereka adalah saya ahli masak, bukan praktisi brand yang analisanya tajam. Nah, ketika konsumen mempersepsikan bahwa saya adalah orang yang pintar memasak, maka konsumen tidak akan melakukan kontrak tentang brand dengan saya. Walaupun saya mengaku, walaupun saya menetapkan atau saya ingin dikenal sebagai praktisi brand yang analisanya tajam, tapi kalau yang ada di benak konsumen adalah saya pintar memasak, maka konsumen tidak akan melakukan kontrak brand dengan saya. Karena apa? Kita kembali yang di video sebelumnya. Konsumen membeli karena persepsi. Ingat, konsumen membeli karena persepsi yang ada di pikirannya. Oke. Nah, dari kasus ini, menurut kalian mana yang disebut dengan brand? Apa yang saya katakan tentang diri saya ataukah apa yang dikatakan orang lain tentang saya? Ayo, yang mana nih yang dimaksud dengan brand? Kalau sebelumnya kita belajar bahwa brand adalah nama dan makna, mana yang jadi makna? Yang ini ataukah yang ini? Yang praktisi brand dengan analisa yang tajam artinya makna yang saya tetapkan untuk diri saya ataukah makna yang diterima oleh konsumen atau oleh audiens? Ayo, yang mana ayo? Ya, keduanya adalah brand. Di sini brand, di sini juga brand. Di sini makna dan di sini juga makna. Hanya ada perbedaan untuk penyebutannya. Yang di sini ini adalah makna atau value yang diharapkan. Yang di sini yang kita tetapkan, yang kita desain ini adalah makna atau value yang diharapkan. Kemudian untuk yang sudah terbentuk di benak konsumen, ini yang disebut dengan makna atau value yang diterima oleh audiens. Saya ulang sekali lagi supaya lebih nancap, lebih paham. Bagian ini yang di sini yang saya tetapkan nih. Ketika saya menetapkan bahwa saya adalah praktisi brand dengan analisanya yang tajam, itu yang disebut dengan makna atau value yang saya harapkan. Yang di sini yang diterima oleh konsumen, ini yang disebut dengan makna atau value yang diterima. Bisa dipahami ya keduanya teman-teman semuanya. Makna atau value yang diharapkan inilah yang disebut dengan brand blueprint. Kalau tadi di awal kita sudah menyinggung sedikit tentang brand blueprint, inilah brand blueprint. Sesuatu yang kita rencanakan, sesuatu yang kita desain tentang konsep brand kita, tentang konsep jati diri kita. Siapa sih saya? Itu ada di dalam brand blueprint. Bentuknya adalah sebuah dokumen. Kemudian yang diterima oleh pikiran konsumen, itulah yang disebut dengan brand equity. Ingat, brand equity adalah persepsi. Konsumen membeli karena brand equity ini, konsumen membeli karena persepsi ini. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa bisa berbeda antara brand blueprint dan brand equity-nya? Saya berharap dikenal sebagai praktisi brand yang analisanya tajam. Kenapa yang diterima oleh konsumen atau audiens adalah saya pintar memasak? Itulah kemudian saya melakukan evaluasi. Ternyata setelah dievaluasi di Instagram saya, ternyata Instagram saya isinya adalah resep memasak, cara memasak telur, cara memilih telur yang benar gimana. Saya posting tentang foto-foto makanan-makanan gitu. Pantas saja konsumen berpikir bahwa saya adalah orang yang pintar masak, bukan orang yang bisa menghandle brand-brand klien, bukan salah seorang yang bisa membantu brand teman-teman UKM ikut bertumbuh. Nah, bagian inilah yang disebut dengan brand delivery ya. Bagian ini yang disebut dengan brand delivery. Artinya apa brand delivery? Brand delivery adalah brand delivery adalah cara mengkomunikasikan atau cara mendeliver brand blueprint ke pikiran konsumen. Nah,
Jadi gimana nih cara kita kembali ke brand development di sini ya. Kita kembali ke brand development. Jadi gimana nih cara brand development? Brand development ada 3 tahap. Yang pertama, saya mulai dari yang terakhir dulu ya. Hasilnya adalah yang disebut dengan melakukan brand equity evaluation. Nah, output brand equity evaluation ini apa? Ya persepsi yang ada di kepala konsumen. Nah, setelah melakukan brand equity evaluation, apa hasilnya? Hasilnya adalah bahwa Dodi adalah pintar memasak. Ya, ini yang disebut dengan brand equity evaluation. Oke. Tahap pertama, fase pertama untuk melakukan brand development apa? Yang pertama adalah membuat yang namanya brand blueprint. Brand blueprint tadi apa? Ini adalah konsep. Setelah melakukan brand blueprint, tahap berikutnya apa? Apakah cukup hanya membuat blueprint saja? Tentu tidak cukup. Teman-teman harus mendeliver, teman-teman harus mengkomunikasikan konsep-konsep yang ada di dalam brand blueprint, dikomunikasikan ke pikiran konsumen. Dengan cara apa? Itulah yang disebut, proses itu disebut dengan brand delivery. Nah, ketika brand delivery-nya sesuai dengan konsep blueprint-nya, diharapkan brand equity-nya sama dengan brand blueprint-nya. Nah, kenapa pada kasus saya yang tadi yang sudah saya jelaskan, kenapa brand equity berbeda dengan brand blueprint? Dikarenakan brand delivery-nya tidak sesuai dengan blueprint. Oke. Sampai sini teman-teman masih bisa mengikuti ya, mudah-mudahan teman-teman masih bisa mengikuti dan makin paham step by step struktur dari membangun sebuah brand. Mulai brand itu dilahirkan sampai brand itu ada di persepsi konsumen. Nah, bagaimana ini mengkaitkan dengan branding journey yang sebelumnya sudah kita pelajari. Oke ya, kita pelajari pelan-pelan, mudah-mudahan ini sangat membantu teman-teman semuanya. Kalau teman-teman mungkin masih perlu waktu untuk memahami, nggak apa-apa. Kenapa? Ya mungkin karena ini hal yang baru buat teman-teman. Dan menjadi wajar ketika teman-teman masih harus butuh waktu lebih banyak, lebih lama untuk memahami ini. Karena ini adalah sesuatu yang pertama kali teman-teman pelajari. Baik, tahap yang pertama tadi adalah membuat blueprint. Ini prosesnya ada di sini. Tahap yang kedua yang disebut dengan melakukan brand delivery. Brand delivery itu sama aja kalau kita pernah berkata tentang branding ya. Brand adalah konsep jati diri gitu kan, nama dan makna. Kemudian supaya brand ini ada di kepala konsumen, caranya melakukan branding. Branding kan aktivitas mengaktifasi value, mengaktifasi rational value dan emotional value yang ada di dalam blueprint. Nah, brand delivery ini sebetulnya ada 6 poin. Dari 6 poin itu ada 2 bagian besar sebetulnya. Yang pertama adalah bagian promise. Bagian promise itu apa sih? Bagian yang menceritakan janji, ya, menceritakan janji, membuat sebuah janji. Fungsinya buat apa? Tujuannya adalah menciptakan persepsi. Karena ini adalah tujuan. Untuk apa persepsi? Untuk membantu konsumen memilih, untuk menggiring brand Anda dipilih oleh konsumen. Itu fungsi dari positioning atau rational value. Kemudian brand delivery bagian lain adalah yang disebut dengan bagian proof. Di sini ada 3 touch point atau 3 bagian, tapi ini yang penting di proses branding journey adalah 2. Yaitu di distribution channel, experience pada saat membelinya dan pada saat konsumen itu mengkonsumsi, yaitu di produknya itu sendiri. Sehingga bahwa produk itu sebetulnya adalah salah satu part of branding. Kenapa? Karena kalau produk Anda tidak sesuai dengan yang Anda janjikan, maka reputasi brand Anda rusak. Kalau reputasi brand Anda rusak, maka yang rusak bukan produknya, reputasinya, tapi yang rusak adalah brand itu sendiri. Kalau brand itu rusak reputasinya, konsumen nggak mau beli lagi, nggak repeat order. Oke, sampai sini masih bisa difahami teman-teman semuanya. Oke, lanjut ya. Baik, inilah yang disebut dengan poin brand delivery. Nah, brand equity ada di mana? Brand equity ada di sini. Nih, persepsi dan reputasi keduanya adalah sama-sama brand equity. Nah, ini teman-teman makin jelas lagi, makin terstruktur lagi cara berpikirnya. Yang warnanya putih ini adalah
akibat atau sesuatu yang di luar kontrol kita. Maka kita hanya fokus ke yang warna kuning yang di dalam kontrol kita. Nah, oke ya. Baik, saya lanjutkan. Coba teman-teman buka Nema W Canvas-nya yang bentuknya seperti ini ya. Nah, yang bagian sebelah kiri ini nih yang warnanya ungu dan hijau Tosca atau biru Tosca, ini sebelah kiri yang disebut dengan brand blueprint. Sedangkan di sebelah kanan inilah yang disebut dengan brand delivery. Oke, semoga dengan video di sesi ini teman-teman makin paham, makin terstruktur gimana caranya melakukan brand development.